Oke, balik lagi untuk rekan-rekan milenial trader semua. Nah, untuk di topik kali ini saya akan membahas antara lebih baik mana antara investasi dan trading gitu. Karena untuk keduanya sendiri itu kita tidak bisa menyamakan karena juga nggak bisa disandingkan. Keduanya seperti bumi dan langit kalau kita analogikan gitu. Nah, sebelum ke topik intinya, lebih baik yang mana antara trading dan investasi. Jadi saya akan memberi gambaran dasar dulu investasi seperti apa dan trading itu seperti apa. Jadi kalau kita melakukan investasi, kita anggaplah seperti kita memiliki properti. Contoh properti yang saya maksud adalah seperti kita memiliki apartemen. Saat kita memiliki apartemen, kita tidak langsung menjualnya, tapi kita mendapatkan keuntungannya dari kita menyewakan apartemen tersebut kepada orang lain. Di situ nanti kita mendapatkan keuntungan dari hasil sewanya, entah itu tiap bulan atau tiap tahun. Itu kita akan mendapatkan keuntungan yang rutin itu dalam artian. Tapi kalau untuk trading sendiri, itu kita anggap kita memiliki apartemen atau kita membeli sebuah apartemen, tapi kita langsung jual kembali dalam waktu tertentu gitu. Tapi kita tidak mendapatkan hasil dari sewa karena kita membeli suatu apartemen langsung kita perjualkan. Itu bisa kita anggap sebagai trading gitu. Jadi kalau kita nanti bisa bilang lebih baik yang mana antara investasi dan trading itu, untuk keduanya sendiri itu menurut saya baik dalam waktu yang tertentu. Jadi tidak bisa disandingkan dan tidak bisa disamakan. Kalau kita mau memilih, kita mau menjadi seorang investasi atau seorang trading, itu tergantung dari diri kita sendiri, konsep awal kita. Kita mau yang mana antara trading dan investasi. Ibarat kalau kita melakukan investasi di suatu saham, nah kita untuk per tahunnya akan mendapatkan dividennya dari suatu perusahaan tersebut kalau kita melakukan investasi di sebuah saham. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan trading di suatu saham, kita akan membeli dan menjualnya itu dalam waktu dekat atau waktu tertentu. Nah, yang kita hasilkan dari investasi dan trading, kalau kita hasilkan dari investasi kita bisa mendapatkan keduanya. Yang pertama kita bisa mendapatkan dividen per tahunnya, asetnya kalau asetnya kita jual, di situ juga kita sudah mendapatkan keuntungannya. Nah, kalau untuk trading kita hanya mendapatkan keuntungan dari jual beli transaksinya tadi di suatu saham tersebut. Kalau contohnya di awal kita melakukan membeli saham di harga Rp1.000 dan ternyata saham itu naik ke 1.500. Nah, di situ kita sudah mendapatkan capital gain Rp500 atau 1.500. Keuntungan yang kita dapatkan bersihnya adalah Rp500 per set saham. Beda dengan investasi. Nah, kalau kita melakukan investasi di saham, kita membeli harga di Rp1.000, tapi kita tidak pernah menjualnya 3 tahun ke depan. Nah, di situ kita juga bisa mendapatkan dividen, laba bersih dari suatu perusahaan tiap tahunnya yang dibagikan kepada pemilik sahamnya. Terus kedua, saat kita ingin all in menjual suatu saham kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih gitu. Karena pasti dari suatu saham tersebut harganya pasti udah naik sangat tinggi dari kita membeli dari harga 1.000 tadi gitu. Jadi emang kalau keduanya itu nggak bisa kita samakan gitu. Jadi untuk milenial trader semua harus pintar-pintar mengonsep kita mau menjadi apa, antara investasi atau menjadi seorang trader atau melakukan trading gitu. Karena keduanya sudah saya bilang itu nggak bisa untuk dibandingkan atau disandingkan. Kita balik lagi seperti tadi, kita memiliki di bidang properti itu pun kita sudah beda konsepnya. Kita ingin mendapatkan keuntungan tanpa menjual suatu aset kita atau saham kita. Cuma kalau dari trading kita bisa mendapatkan keuntungan kalau kita melakukan jual atau beli dari suatu properti tersebut yang saya maksud tadi seperti apartemen. Itu kita bisa baru mendapatkan keuntungan. Jadi kalau untuk keduanya, kalau kita mau bilang baik yang mana, kedua-duanya tetap sama baiknya dalam waktu yang tertentu. Dan kalau kita ingin melakukan, contohnya ada pertanyaan, Mas, saya ingin melakukan transaksi keduanya antara investasi ataupun trading, apakah itu bisa? Saya jawab itu bisa.
Seandainya kita memiliki keduanya, kita memiliki 2 apartemen, yang satu kita investasikan dalam artian kita sewakan, yang satu kita perdagangkan. Kita jual, kita beli, kita jual, kalau dia naik harganya kita menjualnya atau membelinya lagi. Itu bisa kita sandingkan kalau dalam kita ingin melakukan keduanya. Cuma kalau lebih baik yang mana, itu keduanya menurut saya sama-sama baik. Jadi nanti kalau kita mau mengonsep suatu, kita ingin menjadi seorang investor atau investasi, atau kita ingin melakukan trading atau trader maksud saya. Nah, kita langsung konsep di awal. Kita mengonsepnya, kita harus tahu dulu dari segi budget kita. Karena kalau seorang trader atau trading itu, kita mendapatkan keuntungan yang lebih cepat daripada sistem investasi gitu. Nah, dari situ kita putar lagi untuk uang kita, membelikan suatu saham lagi atau properti lagi untuk kita perdagangkan. Dalam artian di dalam waktu dekat nanti kita sudah bisa mendapatkan keuntungan, dan hasil dari keuntungan itu kita bisa putarkan lagi. Beda halnya dengan investasi. Kalau investasi itu kita gambarkan seperti kita ingin melakukan investasi itu karena 5 tahun ke depan kita punya tanggungan, dalam artian kita ingin melakukan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dari hasil investasi itu tadi atau keuntungan yang sudah kita tetapkan untuk 5 tahun ke depan, kita sudah ada budgetnya. Jadi itu investasi itu menurut saya untuk kebutuhan jangka panjang, entah itu 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Tapi kalau trading itu untuk kebutuhan jangka pendek, karena kita untuk mendapatkan keuntungannya juga lebih cepat, dan kita juga membutuhkan dananya juga dalam waktu yang pendek. Contohnya untuk kebutuhan pokok kita sehari-hari gitu. Nah, kita bisa mempergunakan keuntungan dari trading. Beda halnya dengan investasi. Jadi untuk milenial trader semua juga harus tahu perbedaannya antara investasi dan trading gitu. Karena kalau kita disuruh memilih antara keduanya lebih baik yang mana, tetap keduanya menurut saya itu baik, dan tergantung dari kitanya. Konsep awal kita seperti apa. Cuma kalau untuk trading sendiri itu kita mendapatkan keuntungan jangka pendek, dan investasi itu jangka panjang. Oke, jadi untuk pada intinya dari topik saya kali ini, antara pembahasan lebih baik yang mana, investasi dan saham, itu tetap keduanya ya sama-sama baik dan tidak bisa disandingkan gitu. Kalau baik dan tidaknya itu tergantung personal kita masing-masing atau konsep kita masing-masing di awalnya. Dari mulai dari segi budget atau dari segi dana kita tertarik di mananya gitu, dan kebutuhan kita. Jadi kita harus tahu dulu kapasitas diri kita untuk memilih antara investasi dan trading gitu, agar kita tidak menyesali gitu. Karena semuanya menurut saya kalau untuk di bidang investasi atau bertrading itu harus terkonsep. Kita harus tahu tujuan kita melakukan suatu investasi atau tujuan kita melakukan trading. Kalau kita melakukan keduanya tanpa pengetahuan, dalam artian cuma ikut-ikutan, forum A bicara lebih baik membeli saham ini untuk dijual minggu depan kayak gitu, ataupun forum B berbicara lebih baik membeli saham C untuk kita investasikan di tahun depan, tanpa kita sadari apa yang kita transaksikan, itu menurut saya seperti kita melakukan perjudian. Jadi yang saya sarankan untuk milenial trading atau trader semuanya, jika kalian ingin melakukan suatu transaksi, kalian harus tahu dulu kapasitas dana atau kapasitas kebutuhan kalian, agar kalian tahu apa yang kalian transaksikan, biar tidak hanya ikut-ikutan. Karena kebanyakan yang gagal adalah orang yang ikut-ikutan untuk melakukan investasi trading. Jadi juga seperti di video saya yang sebelumnya, saya membahas perbedaan antara saham, forex, dan binary. Jika para milenial trader juga belum menonton video saya, bisa ditonton nanti setelah ini, mungkin linknya akan saya taruh di deskripsi. Mungkin saat ini segini dulu yang bisa saya share tentang lebih baik mana, seperti yang di judul tadi, antara investasi dan trading gitu. Jadi untuk milenial trader semua, jika kalian ingin menjadi trader atau investasi yang cerdas, harus bisa tahu kapasitas diri kalian. Oke, terima kasih, semoga video saya bermanfaat. Oke, jadi kurang lebihnya untuk investasi dan trading sendiri cuma itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat untuk para rekan-rekan milenial trader semua. Terima kasih.